Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin khasatan al madhlumina minhum fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma la tusallit alaina man la yarhamuna wa aslih lana wulata umurina ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wa faizin. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita para pemenang di Ramadan 1445 Hijriah ini, memenangkan gelar ketakwaan. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, agar kalian berhasil meraih ketakwaan. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk aidin, orang-orang yang kembali bersih dari dosa, dan orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya hidup adalah perjalanan pulang. Audah ilallahi azza wa jalla, perjalanan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita pada kesempatan kali ini dan Idul Fitri kali ini, agar bisa kembali sadar dan paham apa arti perjalanan kehidupan yang kita tempuh selama puluhan tahun selama ini. Dan hadirin Allah muliakan, di kesempatan pagi hari ini kita tidak akan mengulas Riyadhus Shalihin, tapi kembali ke makna dari Idul Fitri, sebuah syiar besar di dalam agama kita, sebuah momentum yang sangat mulia, waktu yang penuh dengan kegembiraan, keceriaan, kebahagiaan, tapi di waktu yang sama juga menyisakan kesedihan karena kita harus berpisah dengan Ramadan, bulan yang begitu mendalam di dalam hati seorang muslim. Hadirin Allah muliakan, bicara tentang Idul Fitri dan makna dari Idul Fitri, kita tahu ada sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang pada saat itu sedang berhari raya dengan keluarga beliau, tepatnya dengan Aisyah radhiyallahu taala ketika mereka berdua atau Nabi SAW dengan keluarga beliau sedang melihat permainan yang ditunjukkan oleh Bani Arfidah. Dan pada saat itu pun bukan hanya Nabi SAW, ada sahabat-sahabat juga, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Nasa'i, dakhala Umar wal habasya yal'abuna fil masjid. Umar waktu itu masuk masjid dan Habasya, orang-orang Habasya itu sedang bermain di masjid. Mereka bermain perang-perangan di masjid. Jadi masjid main gitu, main perang-perangan. Lalu fazajarahum Umar radhiyallahu taala. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu taala memperingatkan mereka, menegur mereka, kok main gitu loh.
Dan pada saat itu juga, atau di hadis yang lain, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, pada saat itu Nabi alaihi salatu wasallam sedang bersama Aisyah dan melihat permainan Bani Arfidah atau orang-orang Habasyah tersebut. Hadirin Allah muliakan. Dan Aisyah itu mengatakan, kita melihat permainan mereka hatta kuntu allati maliltu fansaraftu anhu qala. Jadi sampai aku sudah puas ngelihat, maka aku ingin beranjak. Jadi memang permainan orang-orang Habasyah ini menarik perhatian para sahabat, bahkan Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW melihat dengan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Umar bin Khattab ketika melihat itu pada saat itu berusaha menegur. Dan ketika Nabi SAW melihat Umar berusaha menegur Bani Arfidah atau orang-orang Habasyah, itu Nabi SAW justru menegur Umar. Da'hum ya Umar, fa innahum banu Arfidah. Biarkan mereka, wahai Umar, mereka itu Bani Arfidah. Jadi kata mereka, da'hum ya Umar, biarkan mereka. Karena mereka adalah Bani Arfidah. Seakan-akan kata ulama, Nabi SAW mengatakan itu memang mereka nggak ada maksud apapun, itu kultur mereka, gitu. Itu kultur mereka. Dan di sisi lain nggak ada yang haram, gitu. Ini mubah. Jadi kenapa engkau tegur dan suruh bubar? Biarkan saja. Itu kultur mereka dan mereka mengerjakan budaya yang diperbolehkan oleh Islam. Di dalam hadis Aisyah, Nabi SAW bahkan mengatakan bahwa hatta atau lita'lam al-yahud anna fi dinina fusha inni ursiltu bihanifiyati samha, agar orang-orang Yahudi itu tahu bahwa di dalam agama kita ini ada permainan, ada keceriaan, ada acara-acara yang penuh dengan kegembiraan. Jadi nggak serius-terus gitu loh. Inni ursiltu bihanifiyati samha. Saya diutus oleh Allah dengan membawa agama yang lurus dan di yang sana penuh dengan banyak kemudahan. Gitu. Hanafiyati samha. Dalam riwayat Nabi SAW mengatakan, "Khudhu," gitu. Lanjutkan permainan kalian, wahai Bani Arfidah. Dan berarti Nabi SAW mengatakan, "Il'abu ya Bani Arfidah." Oke, saya mau pamit ya. Lanjutkan permainan ya Bani Arfidah. Jadi suruh lanjutkan. Agar orang Yahudi dan Nasrani tahu bahwa di dalam agama kita tuh ada keceriaan, ada kegembiraan, ada permainan, ada saat dan sa'ah. Ada waktunya kita serius, ada waktunya kita menangis, tapi ada waktunya kita ketawa, ada waktunya kita sesegukan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ada waktunya kita bermain. Dan semuanya adalah sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Maka hadirin Allah muliakan, bahwa dari sini kita tahu bahwa salah satu sunnah Rasulullah SAW di hari Id seperti ini kemarin adalah bagaimana mengekspresikan kegembiraan. Walaupun ada kesedihan di dalam diri kita karena kita baru saja berpisah dengan Ramadan, tapi di waktu yang sama, di sisi lain, kegembiraan itu harus ada, keceriaan itu harus ada, dan perlu diungkapkan dengan tertawa lepas tapi dengan terukur dan terarah, atau ada games,
ada permainan, atau sekedar berbaur, berbicara santai, dan ketemu dengan orang-orang yang dekat dengan kita atau lingkungan atau keluarga besar, lalu kita saling bertukar candaan ringan yang mubah, tidak haram, atau sekaligus sampai pada titik ada permainan di hari-hari ini. Itu semua adalah sunnah Nabi SAW. Dan ini juga ditekankan kepada orang-orang yang mengerti agama, atau istilahnya BA-nya sunnah Nabi SAW di lingkungannya. Agar apa? Agar orang-orang tuh tahu bahwa agama kita itu penuh dengan warna dan utuh. Makanya karena bisa agak tuh mereka ngerti gitu, dalam agama kita tuh ada keceriaan, ada kebahagiaan, ada suasana-suasana demikian. Maka ini PR. Maka sekali lagi, ketika banyak di antara kita berkunjung atau open house atau bercanda atau ketemu atau ngumpul, maka jangan lupa niat, hadirin. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan niatnya. Niatkan untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Niatkan untuk mendakwahkan dan menunjukkan keindahan dari agama Islam yang original dan otentik gitu loh. Agama Islam yang tadi Hanafiyatus Samha, agama Islam yang lurus tapi penuh dengan keindahan, ada keluasan di sana, nggak kaku, nggak keras, nggak kasar, tapi samha, gitu. Ada kemudahan, ada keceriaan, ada kegembiraan, ada fleksibilitas yang terukur dan terarah, gitu. Fleksibilitas yang mengakomodir segala perasaan manusia. Karena Allah yang menciptakan kita itu tahu bahwa isi hati manusia itu bukan hanya sedih atau penyesalan terhadap dosa, tapi harus ada ruang untuk gembira dalam hati manusia, harus ada ruang untuk keceriaan dalam hati manusia, harus ada ruang untuk permainan, harus ada ruang untuk melepas lelah dan kepenatan. Ingat, Ramadan itu bagi orang-orang yang benar-benar mencari Lailatul Qadar, dan orang-orang yang benar-benar mengikuti sunnah Nabi SAW di bulan Ramadan. Itu begitu satu Syawal itu capek banget, hadir. Capek lah. Wa ahya lailahu, selama 10 malam, seluruhnya 10 malam terakhir menghidupkan malam. Nggak tidur misalnya, atau tidur cuma sekilas atau beberapa saat aja. Lalu qiyamul lail, lalu berusaha khusyuk. Khusyuk itu kan, orang untuk bisa khusyuk itu bukan hanya berdiri di belakang imam dan mengikuti qiyamul lailnya imam atau salat-salat yang lain, atau modalnya misalnya semprotan air biar nggak ngantuk serot gitu loh, atau setiap salam ke tempat wudhu untuk wudhu, atau nyiapin kopi gitu loh, atau nyiapin kopi biar nggak ngantuk. Bukan. Khusyuk itu adalah mujahadatun nafas. Khusyuk itu adalah sabda Nabi SAW, al-jihad, al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid itu orang berjihad adalah orang yang memerangi dirinya agar tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, orang yang selama Ramadan berusaha bukan hanya qiyam, tapi qiyam dengan khusyuk, itu bukan hanya capek secara fisik, tapi capek secara batin. Tapi menyenangkan capeknya. Kenapa? Karena dia gak akan bisa khusyuk kecuali dia perang sama dirinya sendiri. Yang namanya perang, capek gak hadirin? Capek namanya perang. Ya macamnya. Jadi begitu selesai sholat Id gitu loh. Oh itu kayak tuh badan tuh, bahasa kita sih,
remuk-remuk gitu loh. Tapi happy gitu loh, seneng. Nah, begitu kondisi kita begini, sunnah Nabi SAW hadir gitu loh, dengan ngumpul bareng, dengan bersama keluarga, ngelihat Bani Arfidah memainkan permainan para mereka, nonton, ngeliat gitu. Ada games sana. Terus bahkan Bani Arfidah dimotivasi lanjutkan ya gitu loh. Bahkan Umar yang menegur justru ditegur balik, biarin aja, ini Id gitu loh. Ini hari raya. Agar apa? Agar kembali refresh. Karena jiwa itu nggak bisa diperas terus gitu. Disuruh bermain di tensi yang tinggi terus, harus diturunkan, harus ada istirahat. Makanya kan kata Nabi SAW, sa'atan sa'ah, ada waktunya. Ada waktunya kita serius, ada waktunya kita break, tenang, ada waktunya kita tidak tidur, ada waktunya kita istirahat, sa'atan sa'ah. Jadi oleh karena itu di kesempatan Id kali ini jangan tegang-tegang gitu. Jangan tensinya naik gitu. Usahakan jangan marah lah sama kan kita ketemu keluarga, kita punya ini dan seterusnya. Ya lebih fleksibel lah gitu. Lebih mengakomodir, jangan tegang, jangan ngotot sama yang lain. Selama tidak haram, biarin aja. Selama tidak haram. Kan makanya kata Nabi SAW, itu tuh kultur mereka dan gak haram, biarin aja. Gitu. Jadi itu juga di dalam kita kan orang Indonesia kan punya kultur pada saat Id ya nggak sih? Nggak? Itu orang Indonesia bukan? Indonesia kan? Asli ya? Nah, artinya kita tuh punya kultur dalam hari-hari Id. Nah selama nggak haram, biarin aja udah. Ya. Makanya kata Nabi SAW, itu Bani Arfidah. Emangnya Umar nggak ngerti apa Bani Arfidah? Ya Umar tahu maksud Nabi SAW, itu kultur mereka dan nggak ada yang haram di sini. Jadi selama itu kultur dan tidak haram, silakan. Itu dijelaskan para ulama. Gak usah terlalu saklek-saklek. Walaupun mungkin kita, makanya ketika Nabi SAW mengatakan demikian, Nabi SAW mengatakan, oh kita juga demikian. Enggak, itu kultur Bani Arfidah. Walaupun kita tidak punya kultur itu, tapi itu kultur mereka. Ya biarkan aja. Ini dan ini kita perlu menunjukkan syiar demikian. Jadi itu deh, mungkin kita enggak gitu dengan beberapa kultur atau dengan budaya dan seterusnya. Tapi apabila lingkungan kita atau masyarakat kita punya budaya dan kultur demikian dan tidak ada hal yang haram, tidak melanggar hak Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada kemungkaran, ya udah biarkan aja, gitu, biarkan aja. Jadi nggak usah dirubah, nggak usah diganti dan seterusnya. Dari semuanya, kayak misalnya kultur kita menu apa? Lebaran. Tadi malam kemarin udah makan apa? Ya Allah kesian. Roti jala, benar. Emang Indonesia kulturnya makan roti jala? Oh ya Sumatera ya. Oh ya Sumatera benar. Terus habis itu apa lagi? Nah, yang simpel loh gitu susah banget sih. Ketupat gitu loh. Ya Allah, ini orang mana sih? Loh ini kultur gitu ya. Makanya bab alas itu luas tadi gitu ya. cari. Kultur Indonesia makan apa? Ketupat, terus apa? Opor, terus bakso, mana bakso? Oh, ya. Lebaran ya udah nggak apa-apa deh bakso. Terus apa? Kan nggak boleh selalu saklek kan. Walaupun kita beda ya nggak apa-apa bakso deh. Gitu. Terus nastar ya. Nastar, putri salju, terus kuah keju, terus kuping gajah, benar ya. Dan lupa tuh apa namanya, kongguan dalam rengginang, nah itu ikonik. Nah budaya gitu tuh nggak perlu kita ganti. Pokoknya mulai tahun ini nggak ada begituan. Pokoknya korma gitu misalnya, nggak perlu kan kalau gitu kan pokoknya harus korma, nggak harus korma gitu. Itu biarkan aja.
Jadi kultur-kultur gitu tuh apa namanya, sama ini nikmatin aja gitu. Jadi kita punya Indonesia, apalagi Indonesia punya kekayaan budaya kan. Jadi ini waktunya untuk bersenang-senang. Namun yang menarik keterangan para ulama terakhir dijelaskan oleh Al-Allamah Al-Muallimi rahimahullah ta'ala, bahwa ada ciri khas gitu keceriaan di Idul Fitri, bahwa antakun al-a'malu al-mashru'iyyah fil id jami'atan baina zina wal ibadah. Nah, ada karakter yang gak bisa dipisahkan, bahwa sunnah Nabi SAW dan amalan-amalan disyariatkan di saat Idul Fitri atau Idul Adha itu harus menggabungkan antara zina, perhiasan, keceriaan dan ibadah gitu. Harus ada ibadah, harus ada menggabungkan itu. Makanya yang dicamkan adalah jangan ada kemungkaran, jangan ada kemaksiatan. Makanya Idul Fitri kan itu ada takbir, ada sholat id gitu loh, ada zakat fitrah atau zakat fitri. Itu semua kan ada pakai baju bagus. Itu kultur kita juga bagi baju bagus tuh. Baju bagus apa? Hadis Nabi SAW. Ketika Nabi SAW, bagaimana seseorang yang suka pakai baju bagus dan suka pakai sepatu atau sendal yang bagus, kata Nabi SAW, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah yang maha indah dan suka dengan keindahan. Jadi nuansa keceriaan Idul Fitri itu nggak bisa dipisahkan dengan ibadah. Bahkan itu keceriaan tadi itu untuk agar kita semangat lagi untuk ibadah berikutnya. Jadi bukan untuk membuat orang jauh dari bukan membuat orang futur gitu. Nah, banyak di antara kita ketika suasana Id jadi lemah lagi, keliru. Kalau kita pengen tahu apakah suasana Id kita sesuai dengan sunnah Nabi SAW, itu lihat dampaknya. Kalau dampaknya habis suasana Id kita jadi semangat lagi menatap Syawal, itu berarti benar suasana Id kita. Tapi kalau suasana Id kita jadi lemes, malas, jadi jauh lagi sama Allah, kayaknya turun lagi iman gue nih, berarti ada masalah dengan kita dan apa yang kita lakukan selama hari-hari ini. Jadi itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Sekali lagi, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Selamat hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah, dan semoga dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfiru lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.